Halo teman-teman semuanya, kali ini kita mau menjelaskan satu paket PLTS. Ini masih sama seperti yang 8 kWp tadi. Jadi ini paket PLTS bertahap. Ini pesanan Bapak Henry dari Nganjuk ya teman-teman. Jadi ini kapasitas inverternya 10.000 watt, panel suryanya bertahap. Sekarang tahap pertama mengaplikasikan dengan 3 panel surya 550 WP. Untuk baterai 3 unit 48 volt 100 ampere, dan MPPT kita menggunakan 100 ampere yang kedepannya bisa upgrade sampai dengan 9 panel atau di angka 5 kWp. Serta di sini ada panel ATS sinkronus. Nah, panel ATS ini juga custom karena menyesuaikan kebutuhan di sana. Jadi di sana itu ada 2 inputan atau meteran PLN. Nah, Pak Hendri ingin saat PLTS yang kerja, kedua meteran ini bakal dihandle oleh sistem PLTS. Nanti saat PLTS nggak kuat, berpindah lagi ke PLN, maka masing-masing jalur akan dihandle masing-masing inputan dari PLN. Jadi konsepnya di sini PAL atau meteran PLN itu satu jalur ya, sehingga gelombang pasenya itu sama, dan di sistem perpindahan yang secara bersamaan, nah itu sama-sama nggak ada persimpangan fase. Nah, ini juga set komplit ya, panel surya 3 unit. Nanti kita sertakan juga untuk perlengkapan lainnya seperti rel, kabel, dan combiner juga. Namun kita akan lebih menjelaskan ke sistem kerjanya. Yang pertama kita pakai ini MPPT Samoto. Ini juga udah ada MCB proteksi pengaman. Nah, ini MCB-nya, MCB dari PV dan MCB dari baterai. Untuk combiner yang dekat panel surya kita juga sudah sertakan. Nah, ini ya sudah kita running. Ini proses charging dari panel surya ini kita uji. Nah, ini 50 volt. Arusnya 4,7 ampere atau di kisaran 150 watt karena kondisi mendung. Terus untuk inverter kita sedikit jelaskan. Jadi ini inverter tipe low frekuensi dengan kapasitas maksimum 10.000 watt, sistem 48 volt. Ini hanya inverter saja. Jadi di sini ada ini tombol soft start, tombol power, indikator on off, dan ini LVD batasan bawah. Nanti buat beban di sini, serta di sini ada jalur dari baterai. Ini kita buat 2 kabel karena memang kapasitas gede. Nah, ini MCB output inverter dan ini MCB dari baterai. Untuk menghidupkan pertama kali kita akan simulasikan sistem mati ya, off semua. Nah, off semua. Baterai juga off ya. Nah, ini sistem off seperti ini, tapi bisa dilihat di sini di MPPT panel masih aktif ya. Nah, ini ya. Jadi walaupun panel surya masih aktif, tapi outputnya nggak langsung ngelos. Jadi ini sistem proteksi aman berjalan di MPPT. Nah, langkah menghidupkannya, pastikan sistem benar, positif negatifnya jangan sampai terbalik seperti ini. Ini yang menuju inverter, ini yang menuju MPPT, ini MPPT, ini yang inverter negatif. Kita buat saling silang seperti ini biar pengambilan daya maupun arus di baterai dia merata. Kita aktifkan MCB baterai. Nah, untuk mengaktifkan sistem inverter tekan dulu soft start 5 detik. Kalau udah meningkat, baru kita aktifkan DC baterai. Fungsinya biar nggak ada beban kejut di baterai atau menyebabkan baterai protek. Oke, MCB AC cukup mudah. Yang ini power inverternya ya, switchnya on off-nya. Nah, terus ini ada LVD low level disconnect. Jadi saat sistem ATS di sini kita setting, misal kita setting 48 volt, dia pindah ke PLN.
Tapi tiba-tiba pas posisi itu PLN padam, maka inverter akan aktif sampai dengan batasan bawah yang di sini, LVD ini. Jadi setting LVD ini, di bawahnya LVD ini, misalkan ini 48 volt, yang sini bisa kita setting 47 volt. Atau yang sini di kapasitas baterai 40%, dan yang sini di kapasitas baterai 20-an persen. Nah, ini kita setting 46. Dan ya, batas bawah inverter cut off 46 volt. Inverter mati, nanti on kembali setelah ini. Tambah 2, 46 tambah 2 yaitu 48 volt. Sistem inverter baru akan aktif lagi. Itu untuk sistem kerja inverter. Nah, sekarang kita akan menjelaskan untuk bagian ATS atau auto transfer switch. Jadi ini panel ATS, input PLN, outputnya siapa ya yang keluar. Kalau ini nyala berarti inverter yang aktif, kalau yang sini nyala berarti PLN yang aktif. Dan di sini ada LVD, low level disconnect. Jadi LVD ini parameternya tegangan baterai untuk memerintahkan dia berpindah PLN maupun inverter. Terus yang ini dia selektor manualnya ya, bisa kita arahkan ke otomatis maupun kita arahkan ke manual seperti ini. Nah, kalau manual dia langsung aktif ke PLN, kalau ke sana dia nggak langsung pindah, tapi dia menunggu sinkron dulu karena ini memang sistemnya sinkronus, jadi nggak ada jeda, nggak ada kedip, dan nggak ada persimpangan fase. Jadi benar-benar aman untuk beban-beban di rumah. Oke. Nah, ini LVD sama, belum kita setting saja. Terus yang bagian dalam, ya teman-teman, nah ini terdapat 2 kontaktor. Jadi ada 2 inputan PLN. Jadi tiap masing-masing inputan PLN, maka dia akan dihandle 1 kontaktor. Ini kontaktor untuk PLN yang daya 2200, dan ini kontaktor untuk PLN yang daya 1300. Dan masing-masing input output pun juga sudah kita kasih MCB. Serta di sini ada relay-relay untuk sistem perpindahnya. Ini ada LVD deteksi sinkron, dan bagian bawah ini juga sudah kita kasih penamaan ya. Jadi kita harapkan nanti instalasi sendiri di sana sudah nggak bingung. Jadi ini pojok sini adalah inputan PLN yang 1300 watt. Ini output ke beban rumah yang 1300 watt. Dan yang ini adalah inputan yang 2200 watt. Serta yang pojok sini adalah output ke beban rumah yang 2200 watt. Serta yang ini adalah inverter, itu inputan dari inverter ini. Nah, inverter ini. Dan pojok sendiri itu adalah baterai. Nah, untuk bagian belakang cukup simpel sih. Ini seperti ini bagian belakang. Jadi bagian belakang cuma terdapat input sama output. Nah, nanti semua ini masuk ke sistem ATS. Langsung aja kita akan coba sistem perpindahnya ya teman-teman. Nah, ini perpindahan juga kita bisa lihat di gelombang osiloskop. Nah, kedua kameranya dilihatkan, ini indikator ini sama osiloskop. Nah, nggak akan pindah, namun dia akan berpindah ke PLN kalau sudah sinkron antara kedua gelombang. Bentar. Nih, hampir sinkron ya. Ya, nah seperti itu ya sistemnya. Jadi sinkron baru pindah ke PLN. Udah siap untuk beban? Oke, matikan aja sumber dari PLN, karena kalau kita load besar pasti akan terjadi perpindahan ke PLN. PLN kita pasti nggak kuat. Oke, kita load beban, yuk. Ini ya, beban di sini dilihat kan? Beban 3900 watt. Watt
Ini ya. Nah ini 8000 watt teman-teman, bisa dilihat tegangan, frekuensi, voltase dia masih stabil, power factor juga istimewa. Ini 8000 watt loh ini. Arusnya 37 ampere. Tambah lagi. Sep. Nah, dia menyentuh 10.000 watt karena beban yang kita gunakan ini kelipatan dari 3000 watt ya. Saat menyentuh 10.000 watt, maka secara otomatis sistem inverter ini dia akan memproteksi dan terjeda 5 detik baru sistem akan on kembali. Cukup mudah dan simpel ya untuk sistem PLTS off grid. Nah, untuk harga paket sendiri ini di angka 90 jutaan ya teman-teman, harga set paket komplit PLTS. Nanti di lokasi tinggal install. Nah, buat teman-teman yang ingin konsultasi mengenai PLTS, bisa sesuaikan kebutuhan Anda, sesuaikan dana Anda, bisa langsung hubungin kita ya, nomornya ada di bawah ini. Dan buat Pak Suhendri, besok bila ada kesulitan dalam proses instalasi, kita tetap membantu sampai dengan sistem berjalan dengan normal. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.